Shalom, shalom, shalom untuk semua saudara yang berada di lokasi onsite maupun saudara-saudara yang menyaksikan ibadah ini bersama-sama dimanapun saudara berada melalui streaming. Saudara, senang sekali saya berada di tengah-tengah saudara. Perkenalkan, nama saya adalah Andre Tunggal. Dan saya adalah seorang yang melayani di dunia digital. Dan mungkin sebagian besar orang mengenal saya sebagai seorang YouTuber, ya. Karena saya adalah seorang yang memfokuskan diri untuk berada di tengah-tengah dunia digital di dalam kanal media YouTube, ya. Dan saya memberitakan firman juga di sana, dan saya juga melakukan sebuah pelayanan yang secara khusus saya arahkan kepada anak-anak muda, kepada orang-orang muda yang berpikir kritis, orang-orang muda yang berpikir secara kritikal tentang iman Kristen. Karena hari-hari ini iman Kristen sedang berhadapan dengan berbagai macam pertanyaan maupun polemik dari luar kekristenan, ya. Nah, saudara-saudara, saya kira saya tidak perlu menjelaskan lebih banyak, tapi saya cuma mau mencari kesamaan. Karena saudara-saudara, for your information, 12 tahun yang lalu saya berada bersama-sama dengan saudara di rumah Tuhan ini sebenarnya. Selama kurang lebih 3 tahun saya studi magister saya di tempat ini. Saya menghadiri kebaktian di rumah Tuhan ini di YHS, saudara-saudara. Waktu itu saya mungkin 1 bulan 1 kali saya pasti akan datang ke sini, saudara-saudara. Jadi saya bersyukur sekali bagaimana Tuhan telah memimpin dan memberkati setiap kita, terutama bagi saudara-saudara jemaat YHS di tempat ini. Amin, saudara-saudara. Wow, Tuhan memelihara dan Tuhan boleh menyertai, dan glory to be. Puji kepada Tuhan karena Tuhan boleh hadirkan kita bersama-sama di tempat ini, dan terima kasih sudah memberikan kesempatan buat saya untuk membagikan firman Tuhan. Saudara rindu diberkati Tuhan, amin? Rindu mendapatkan berkat Tuhan pagi hari ini? Bilang sama kiri kanan, yuk kita dengar firman Tuhan. Ya, saudara-saudara. Hari ini kita akan membahas satu tema, dan tema itu saya berikan judul Legacy and Blessing. Legacy and Blessing. Saudara, berapa waktu yang lalu saya menanyakan kepada pengurus yang mengabarkan kepada saya tentang apa yang menjadi tema dari firman Tuhan atau bulan ini. Lalu kemudian dikatakan, oh tema kita pastor adalah great legacy. Great legacy. Wow. Soalnya saya membaca tema ini dan saya jadi tertarik. Wah, luar biasa ya. Terus kemudian saya mendapatkan di situ ayat yang dibagi adalah dari Kolose pasal yang ketiga ayat 24. Kamu mengetahui bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima warisan sebagai imbalanmu. Karena kamu melayani Kristus Tuhan. Saudara, waktu saya membaca tema ini, saya berpikir tentang legacy, saya jadi berpikir dan saya jadi bertanya-tanya apa yang ada dalam pikiran saudara-saudara ketika mendengar kata legacy atau warisan. Berapa banyak dari saudara, apa yang saudara pikirkan tentang legacy atau warisan? Ya, terima kasih. Jawaban hati saudara disampaikan oleh Roh Kudus buat saya, ya. Saudara, waktu saya mendengar kata legacy, jujur di hadapan saudara bahwa saya berkali-kali memimpi dan berandai-andai bahwa Tuhan, kalau boleh saya punya moyang, kakek buyut yang benar-benar orang konglomerat. Kalau boleh Tuhan, tiba-tiba datanglah pengacara menghubungi saya lalu mengatakan, Pak Andre ini adalah salah satu ahli waris untuk mendapatkan kira-kira $1 juta dari buyut Bapak yang merantau kemana, jadi bangsawan atau bagaimana, saudara-saudara. Saya memimpikan betul-betul bahwa kalau boleh ada orang yang mewariskan harta yang banyak buat saya, karena waduh itu bahagia sekali. Saya nggak tahu apakah saya doang yang norak di hadapan saudara dan saudara tidak berpikir begitu, ya. Kayaknya ini pendeta ini duniawi sekali begitu, ya. Saya mohon maaf saudara-saudara, tapi saya jadi berpikir bahwa mungkin sebagian besar atau banyak di antara kita berpikir warisan adalah berbicara soal harta yang diturunkan. Dan ketika saya memikirkan tentang tema ini, saya langsung tiba-tiba teringat akan sebuah berita yang pernah saya dengar. Beberapa tahun lalu, karena saya pelayanan di Jakarta, saudara-saudara, saya mendengar sebuah kisah yang cukup heboh waktu itu. Di mana ada seorang nenek-nenek yang kemudian saudara-saudara terancam dideportasi oleh anaknya sendiri. Jadi ibu ini, atau mungkin maaf kita pakai kata nenek saja begitu, punya 5 orang anak dan 2 orang anak diantaranya itu mengancam mendeportasi dia karena dipersoalkan soal masalah kewarganegaraannya.
Yang rupanya sebenarnya masalah deportasi itu muncul karena sedang ada sengketa atau sengketa tanah yang tadinya dimiliki oleh nenek ini yang dipersoalkan oleh anaknya yang lain. Jadi anak-anaknya ini ingin merebut asetnya atau merebut ambil alih tanahnya yang dianggap sebagai warisan dari ayah mereka yang sudah meninggal dunia. Saudara, harta ini kemudian menjadi permasalahan dan bagaimana caranya untuk membuat tanah ini turun kepada mereka? Caranya adalah mempersoalkan masalah kewarganegaraan ibu mereka. Dan akhirnya diajukanlah gugatan untuk kemudian mendeportasi ibu mereka sendiri. Saudara, berita ini waktu itu cukup heboh. Kalau saudara pernah jalan-jalan ke Jakarta, mungkin saudara pernah tahu ini apa. Ya, saudara-saudara ya. Dan mungkin juga ada di sini. Dan saudara, ini satu kisah yang membuat saya jadi berpikir, wah, harta warisan itu menggiurkan. Betul? Menggiurkan sekali. Dan saking menggiurkannya, semua orang ingin mendapatkannya. Dan demi mendapatkannya, masalahnya adalah kadang-kadang orang tua dan anak harus jadi musuh gara-gara warisan. Kadang-kadang saudara yang tadinya tumbuh besar bersama-sama harus bertikai gara-gara warisan. Saya jadi berpikir, warisan ini bagi banyak orang adalah berkat. Tetapi bagi orang yang mengalami sengketa, apakah warisan itu jadi berkat? Ataukah jangan-jangan warisan itu malah jadi kutuk? Amin. Halo? Sudah sepakat dengan saya? Kadang-kala kita berpikir bahwa warisan itu, harta benda itu adalah berkat. Tetapi somehow we have to admit bahwa jangan-jangan berkat yang tadinya kita pikir adalah berkat, itu adalah kutuk rupanya. Dan itu malah membuat hidup kita banyak masalah. Sehingga saya mengambil satu kesimpulan bahwa tidak semua orang sebenarnya siap menerima warisan berkat dari Tuhan. Amin. Kita ingin berkatnya, betul? Saudara ingin berkat itu? Oh, enggak semua juga ya. Saya mau. Saudara enggak ya? Mau dong. Saudara mau berkatnya, tetapi pertanyaannya adalah apakah kita ini siap menerima berkat Tuhan? That's the question. Coba tanya sama kiri kananmu, kamu siap menerima berkat Tuhan enggak? Gitu loh saudara. Kita ingin mendapatkan berkat, tapi belum tentu kita siap menerima berkat. Dan hari ini saya ingin mengajak saudara untuk mencoba berada di dalam jejak-jejak bangsa Israel yang pada waktu itu siap masuk di dalam tanah Kanaan. Saudara, kita tahu bahwa tanah Kanaan adalah tanah perjanjian. Tanah yang dijanjikan oleh Bapa kita Yahweh kepada Abraham. Bahwa mereka akan masuk menduduki tanah Kanaan dan bangsa Israel waktu itu ingin menduduki tanah Kanaan. Dan momennya tercatat di dalam satu kitab bernama Kitab Ulangan atau Deuteronomi bahasa Inggrisnya. Dulu waktu saya kecil saya berpikir kitab ulangan itu adalah kitab ujian, saudara-saudara ya. Karena dulu pada zaman saya kalau ulangan, besok ulangan, itu artinya ujian, exam. Ya, namanya ulangan itu artinya kitab atau hukum yang diulang, Deuteronomi, hukum yang kedua atau diulang. Nah saudara-saudara, waktu itu konteksnya adalah Musa sedang berbicara atau mempersiapkan bangsa Kanaan, bangsa Israel untuk memasuki tanah Kanaan. Dan ini adalah pesan-pesan terakhirnya. Kita akan baca sama-sama ulangan pasal yang pertama, ulangan pasal yang ke-8, ayat pertama sampai ayat 10. Saya akan mengajak saudara untuk membaca ayat ini bersama-sama. Tapi saya minta saudara untuk menempatkan diri, mencoba membayangkan. Jadi caranya begini, saudara-saudara ya. Saudara bayangkan, saudara sebagai umat Israel yang mendengarkan perkataan Musa ini. Siap? Bisa? Saudara akan masuk tanah Kanaan dan saudara mendengarkan dari Musa apa yang menjadi pesan Tuhan buat saudara-saudara. Ya, kita sama-sama baca ulangan 8, 1 sampai 10 mulai dari ayat yang pertama. 1, 2, 3. Segala perintah yang aku sampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia. Supaya kamu hidup dan bertambah banyak dan dapat memasuki serta memiliki negeri yang dijanjikan Yahweh dengan sumpah kepada leluhurmu. Dan engkau harus mengingat seluruh perjalanan di padang gurun di mana Yahweh telah menuntunmu selama 40 tahun ini. Dengan maksud untuk merendahkan hatimu dan menguji engkau. Untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu. Apakah engkau memelihara perintah-perintahnya atau tidak. Dia merendahkan hatimu. Membiarkan engkau lapar
dan memberi engkau makan mana yang tidak dikenal baik olehmu maupun leluhurmu. Untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari segala sesuatu yang keluar dari mulut Yahweh. Pakaianmu tidak menjadi lapuk di tubuhmu dan kakimu tidak menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Dan ketahuilah dalam hatimu bahwa seperti seorang ayah mengajari anak laki-lakinya, demikianlah Yahweh mengajari engkau. Sebab Yahweh membawa engkau masuk ke sebuah negeri yang baik. Sebuah negeri dengan sungai-sungai yang mengalir. Mata air dan danau-danau yang muncul di lembah-lembah dan bukit-bukit. Satu negeri dengan gandum dan jelai, pohon anggur, pohon ara dan delima. Satu negeri minyak zaitun dan madu. Suatu negeri tempat engkau makan roti tanpa harus berhemat. Engkau tidak akan kekurangan apapun di negeri itu. Dan engkau akan makan hingga kenyang. Maka engkau akan memuji Yahweh di dalam negeri yang baik yang telah diberikannya kepadamu. Wow. Saudara-saudara, ketika saudara membaca, saudara mendengar, beranggapan saudara mendengarnya dari Tuhan, mendengarnya dari Musa. Saudara-saudara, apa yang kira-kira Tuhan janjikan kepada saudara? Saudara mendapatkan berkat apa dari perkataan itu? Saudara mendapatkan berkat apa dari situ? Saya menduga, saya berpikir bahwa banyak di antara kita kemudian berpikir bahwa berkat yang akan saya dapatkan atau legacy yang saya akan dapatkan, blessing dari Tuhan adalah saya akan masuk tanah Kanaan. Saya akan masuk sebuah tanah yang berlimpah susu dan madu. Sebuah tanah yang subur, yang penuh dengan pohon anggur dan zaitun. Saya akan masuk ke sebuah tanah yang luar biasa menyenangkan. Puji Tuhan. Tapi pertanyaan saya adalah, kalau saudara perhatikan struktur dalam satu perikop ini, ayat 1 sampai ayat yang ke-10, saudara akan menemukan satu fakta yang sangat menarik sekali. Kalau saudara perhatikan baik-baik dalam bagian ini, ada dua bagian yang sama. Atau ada dua bagian yang menjadi periode di antara bangsa Israel ketika mereka mendengarkan firman Tuhan. Jadi mereka sedang berdiri melihat ke tanah Kanaan. Mereka siap masuk ke sana. Dan Tuhan mengatakan tanah di depan kamu adalah tanah yang penuh dengan anggur, penuh dengan pohon zaitun, hasil yang luar biasa indah. Tetapi di belakang kamu, ayat 2 sampai ayat 6, itu adalah tempat atau waktu di mana padang gurun yang sangat tidak menyenangkan buat kamu. Padang gurun yang kalau kamu ingat-ingat, waduh itu gak enak. Saudara, waktu itu bangsa Israel melihat, wah ada berkat Tuhan yang besar, warisan yang kami akan dapat. Tetapi Tuhan perhatikan baik-baik. Tuhan mengatakan kepada mereka bahwa ingatlah akan perjalanan atau akan waktu masa-masa sukar di mana Tuhan menuntun kamu. Saudara-saudara, kebanyakan yang paling ingin kita ingat adalah yang menyenangkan atau yang buruk. Yang menyenangkan. Kalau kita ketemu biasanya, saya perhatikan saudara-saudara, kalau bapak-bapak ketemu, bapak gitu ya saudara-saudara ya. Kalau kita laki-laki kalau ketemu, kita akan ketemu, "Hey, gimana kabarnya? Woi bro, gimana bro?" Wah puji Tuhan, kenapa? Wah puji Tuhan lah, bagus lah. Semua dalam berkat Tuhan. Gimana lu kerja apa sekarang? Kan gitu kan. Saudara-saudara, kita mengukur keberadaan kita berdasarkan kita mau dengar kamu kerja apa. Kamu sudah seperti apa sekarang. Kamu sudah sekaya apa. Atau pekerjaan kamu sudah sesukses apa. Betul? Kita ingin melihat sesuatu berdasarkan apa achievement yang kita dapat. Kalau saudara memperkenalkan diri kepada orang, saudara akan memperkenalkan diri pada hal-hal yang baik. Amin. Dan itu wajar. Itu wajar kenapa? Karena kita selalu ingin menunjukkan apa yang baik dan indah. Tetapi kadangkala kita mesti mengakui, yang buruk itu seringkali tidak ingin kita ingat-ingat. Menariknya dalam bagian ini, Musa mengingatkan kepada orang Israel, sebelum masuk tanah perjanjian, Musa bilang begini, ingatlah padang gurun. Kenapa ingat padang gurun? Firman Tuhan mengatakan, engkau harus mengingat seluruh perjalanan di padang gurun, di mana Yahweh telah menuntunmu selama 40 tahun. Perhatikan ini baik-baik. Dengan maksud apa?
merendahkan hatimu. Yahweh menuntun engkau 40 tahun dengan maksud untuk merendahkan hatimu. Rupanya saudara-saudara, firman Tuhan ini mengatakan kepada kita bahwa sebenarnya ada satu bagian yang Tuhan persiapkan selama 40 tahun perjalanan di padang gurun. Apa itu? Tuhan sedang merendahkan hatimu. Tuhan sedang merendahkan hati kita. Tuhan sedang membuat kita atau membuat orang Israel itu menyadari bahwa bukan karena kuat dan gagahnya, tetapi Tuhan sedang mempersiapkan hati mereka untuk menerima blessing di depan mereka. Oke? Katakan sama kiri kananmu, Tuhan mempersiapkan hatimu untuk menerima blessing di depan. Katakan. Tuhan sedang siapkan engkau untuk menerima berkat Tuhan di depan. Tapi saudara, hari ini banyak orang ingin mendapatkan berkatnya dengan cepat. Amin. Hari ini banyak orang ingin mendapatkan apa yang dia inginkan dengan mudah. Tapi kalau kita belajar perjalanan bangsa Israel, mereka sebelum menerima berkat atau warisan legacy itu, mereka harus dibentuk Tuhan 40 tahun di padang gurun. Kalau menurut saudara, padang gurun itu berkat atau kutuk? Padang gurun itu berkat atau kutuk? Saudara-saudara, seringkali kita melihat padang gurun itu sebagai sebuah kutuk. Amin. Kita melihat padang gurun itu seringkali kita lihat dalam negatif. Konteks yang selalu negatif, buruk dan jelek. Dan banyak di antara kita tidak ingin mengalami yang padang gurun. Tetapi hari ini Musa ingatkan kepada orang Israel, ingat lagi perjalanan padang gurun itu. Tuhan merendahkan hatimu dan membiarkan engkau lapar. Halo? Tuhan membiarkan engkau. Bagaimana kalau saudara tiba-tiba saudara datang ke sebuah ibadah, pengurapan. Lalu kemudian hamba Tuhannya bernubuat kepada engkau lalu mengatakan, Tuhan ingin membuat engkau lapar. Saudara gimana rasanya? Gimana rasanya? Waduh, kok begitu? Apa itu? Saya tidak mau. Betul enggak? Saudara-saudara, kebanyakan di antara kita hanya mampu melihat sepotong demi sepotong. Kita melihat padang gurun hanya sebagai padang gurun. Kita hanya melihat padang gurun sebagai satu masa yang tidak menyenangkan. Atau bahkan kalau kita mengatakan itu kutuk buat kita. Kebanyakan kita hanya melihat padang gurun hanya sebagai satu periode yang pahit dan tidak menyenangkan. Kelaparan, siapa juga yang mau. Tapi kalau saudara perhatikan baik-baik. Di dalam ayat ini, firman Tuhan sedang mengajarkan kepada kita bahwa masa-masa kelaparan itu baik. Masa-masa kelaparan itu baik. Kok bisa baik? Karena pada waktu itulah Tuhan memberi engkau makan mana. Saya yakin saudara pasti tahu kira-kira mana itu kayak bagaimana. Karena banyak sekali diberitakan mana itu kayak bagaimana. Saudara, mana itu digambarkan sebagai sesuatu yang bersisik seperti ketumbar katanya. Kecil-kecil yang diolah bisa jadi seperti roti katanya. Itu mana? Tapi saudara, saya mau kasih tahu. Saudara, makan mana satu hari enak? Pagi, siang, sore, dan malam makan mana enak? Boleh sih Pak. 1 minggu makan mana enak? Halo? Oke lah, hari ini dibikin donat, besok dibikin croissant gitu kan ya. Besoknya lagi dibikin waffle begitu kan ya. 1 bulan makan mana enak tidak? Mulai. Saudara, kadang-kadang kita merasa mana itu mujizat, amin. Wah, mana itu menyenangkan. Tapi kalau saudara jadi bangsa Israel, saudara makan mana suka? Belum tentu. Saudara-saudara, dulu saya itu, waktu kecil saya besar di sebuah kota Ambon. Banyak orang tidak menyangka saya ini orang Ambon. Jadi saya itu besar di satu kota kecil namanya kota Ambon dan saya punya keluarga kerabat di daerah Maluku Tenggara. Suatu kali mereka mengirim sebuah peti berisikan kepiting full atas sampai bawah. Kepitingnya itu bukan kepiting yang begini-begini saudara. Itu mah kepiting itu dibuang-buang saudara di sana. Kepiting segede-gede gini. Kepiting besar-besar. Pertama kali dapat itu satu peti kotak kepiting, kotak segede begini. Itu masuk ke kulkas atas sampai bawah kepiting semua. Freezer. Hari ini makan apa? Kepiting asam manis. Yeay! Makan kepiting asam manis.
Wah makan. Wah puas, enak sekali saudara. Besok makan apa? Kepiting lada hitam. Makan lagi kepiting. Besoknya makan apa? Fuyung hai kepiting. Nah, kepiting lagi. Besoknya lagi makan apa? Nasi goreng kepiting. Besoknya lagi makan apa? Rawon kepiting kalau bisa, kan begitu. Saudara-saudara 1 minggu makan kepiting. Besoknya saya tanya, "Ma, besok makan apa? Hari ini makan apa?" Kepiting asam manis. Bikin telur mata sapi. Aku mau makan telur mata sapi sama kecap sama nasi. Udah titik. Lu ini kepiting? Enggak, telur mata sapi. Saudara, saya tidak tahu saudara makanan favoritmu apa. Bahkan makanan favorit pun kalau setiap hari kita makan rasanya gimana? Aduh, no way lah begitu kan. Saudara, itulah yang terjadi dengan orang Israel. Bahkan kalau saudara perhatikan orang Israel mau bersungut-sungut pulang ke tanah Mesir karena apa? Karena mereka mau makan daun bawang. Sampai daun bawang loh saudara-saudara mereka bela-belain. Kenapa? Karena wes nek sama mana itu. Tapi saudara kita bertanya-tanya. 40 tahun kok bisa itu loh. Tapi 40 tahun itu Musa mengajak orang Israel throwback. Coba lihat 40 tahun itu. Apa itu 40 tahun itu? Itu adalah 40 tahun di mana Tuhan itu kasih makan mana. Meskipun kamu tidak suka, meskipun kamu mungkin bosan, tetapi Tuhan itu tetap memelihara dan mencukupkan engkau. Tuhan itu tetap menyertai engkau, kasih makan engkau sampai hari ini. Saudara-saudara, hari ini banyak orang Kristen yang saya perhatikan tidak mau melihat masa lalunya sebagai berkat Tuhan. Tapi jujur atau tidak mau, sampai hari ini engkau ada sebagaimana engkau ada itu karena Tuhan yang kasih makan. Amin. Saudara, melalui masa-masa yang baik dan masa-masa yang buruk, apapun itu, Tuhan sedang kasih makan dan Tuhan sedang cukupkan engkau. Mau atau tidak mau? Hari ini banyak orang tidak mau mengingat masa buruknya. Hari ini banyak orang tidak mau mengingat banyak hal yang pahit mungkin. Kegagalan mungkin, pergumulan di masa lalu. Dan kita seakan-akan mau lupa, kita mau cepat-cepat masuk tanah Kanaan. Tapi Tuhan kasih tahu, semua yang terjadi di dalam hidup kita, semuanya itu adalah bentuk bagaimana Tuhan mencukupkan dan memelihara engkau dan saya. Amin. Karena itu bilang sama kiri kananmu, itu bukti Tuhan itu baik dan mencukupkan engkau. Kasih tahu. Saudara, kadang kita tuh kepengen bahwa seluruh season hidup kita isinya adalah padang rumput yang hijau. Betul? Kita selalu kepingin masa hidup kita tuh semuanya bersih, clean. Kalau bisa semuanya tuh penuh berkat. Tapi jujur, padang gurun adalah alat yang ampuh dari Tuhan. Alat yang ampuh dari Tuhan untuk apa? Untuk membentuk kita. Untuk membentuk mental kita. Makanya di situ dikatakan Tuhan itu memberi engkau makan mana. Supaya apa? Supaya engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari segala sesuatu yang keluar dari mulut. Saudara, ini firman bukan mau kasih tahu sama kita kalau gitu gak usah kerja. Ikutlah ibadah saja. Nanti kamu akan hidup oleh firman. Bukan itu artinya. Ini ayat mau kasih tahu sama kita bahwa yang kita butuhkan bukan satu-satunya makanan fisik. Saudara, hari ini banyak di antara kita tuh kerja keras. Wah, kalau mau cari pasangan, kamu cari pasangan yang mana? Oh, pokoknya yang kerja keras kok. Yang bisa kerja, sehingga kalau kemana-mana bisa bawa apapun, ya kan? Bawa Mercy, gitu kan ya. Bawa apa? Wah, bawa Louis Vuitton, kan begitu kan ya. Bawa apa? Bawa kulkas kemana-mana. Pokoknya bisa bawa apapun, bisa beli apapun. Saudara, saya tanya, apakah kerja keras, semua yang kita lakukan, itu untuk apa? Untuk apa kita melakukannya? Kalau mau ditanya-tanya jujur sama diri sendiri, kita bekerja keras mencari uang semuanya pontang-panting, jungkir balik, tujuannya buat apa? What for? Ya buat mencukupkan biaya sehari-hari lah Pak. Oke? Sekarang kalau misalnya kita sudah terpenuhi berkat sehari-hari, makan hari-hari, uang sekolah sudah cukup, buat apa saya sekarang saya tanya? Halo?
Ya buat bikin rumah lebih besar. Sekarang saya tanya, rumah yang besar itu buat apa setelah itu? Ya buat jalan-jalan ke luar negeri. Setelah jalan-jalan ke luar negeri, buat apa itu kerja keras? Saya tanya. Banyak di antara kita pada akhirnya sampai pada jawaban yang mulia, agak mulia dikit. Ya untuk anak cucu ke depan Pak. Supaya anak cucu nanti bisa punya baik begitu. Saya bisa kasih warisan, rumah, perusahaan, kerjaan, modal buat mereka. Puji Tuhan. Sekarang saya tanya, apa yang dibutuhkan oleh anak-anak dan keluarga kita? Apa? Apa saudara-saudara? Anak-anak kita itu bukan cuma butuh isi ininya doang. Saudara setuju nggak? Bukan cuma butuh isi perutnya doang atau isi kantongnya doang. Amin. Saudara, hari ini kita mesti mengakui bahwa anak-anak kita bukan cuma kebutuhannya tuh dikasih uang jajan. Hari ini saya ketemu dengan banyak orang yang keliru melihat anak-anaknya itu, oh saya tuh sudah baik sama anak saya loh. Saya tuh udah penuhi kebutuhannya, uang jajannya berapa saya minta. Dia mau ke sekolah naik mobil, saya beliin mobil. Ke kampus butuh ini, saya kasih. Ke luar negeri saya kasih. Kurang apa coba? Saudara-saudara jujur saya melihat ada banyak orang tidak sadar bahwa sebenarnya seorang anak itu tidak hanya butuh yang mengisi perut mereka. Mereka butuh yang mengisi hati kita. Setuju? Halo? Berkat itu seringkali kita keliru karena kita berpikir berkat itu adalah soal masalah perut kita. Berkat itu adalah soal masalah dompet kita. Tapi berkat itu sebenarnya bukan cuma itu, tetapi soal di sini juga dan di sini. Saudara sepakat dengan saya? Bapak-bapak jangan insecure gitu dong. Saya lihat bapak-bapak ada yang udah mulai pegang perutnya. Bukan itu saudara. Saya pun sepakat, saya yakin saudara, bahwa kalau kita kebanyakan berkat dalam tanda kutip, nanti kita kegendutan. Amin. Hari ini saya mau tanya, orang mati itu karena apa? Halo? Orang mati karena apa? Pak, kalau dulu orang mati itu karena kelaparan. Betul? Waktu masih zaman susah, ya. Saya yakin beberapa saudara-saudara senior di sini. Zaman perang Jepang, papa saya itu lahir tahun 1943. Beliau lahir itu pada zaman pendudukan Jepang. Itu kata beliau, makan waktu itu cuma nasi sama garam. Itu pun untung-untung kalau ada nasi. Makannya apa? Sagu sama garam. Wah susah sekali, banyak orang mati. Mati karena Hari ini orang lebih banyak mati kelaparan atau mati kekenyangan saudara? Nah itu. Saudara-saudara, kita mesti mengakui bahwa berkat itu seringkali kita anggap, oh ini berkat. Makan yang banyak, materi yang banyak, kita anggap itu berkat. Enggak salah. Tetapi bagi sebagian orang, mereka tidak siap menerima berkat. Mereka tidak mampu menerima berkat. Karena ketika mereka menerimanya, apa yang terjadi dengan mereka? Berkat itu malah jadi kutuk. Betul? Betul? Seorang anak muda menerima motor Harley Davidson pada usianya masih 20 tahun. Dia mampu dikasih kunci mobil Rubicon. Betul? Saya mengerti maksud saya. Paham? Kalau yang gak paham geleng-geleng biar saya lihat berapa banyak yang gak paham. Coba lihat samping kiri kanan, geleng-geleng gak? Kasih tahu sama dia. Apa nih? Saya lagi mau cerita apa ini? Saudara bisa tebak saya? Bisa ya? Itulah contoh seorang anak muda, mohon maaf, yang menemui, mohon maaf kalau saya mesti pakai kata ini. Mohon maaf sekali lagi, kebinasaan. Saya bukan bilang dia kemudian tidak ada masa depan, tidak. Tetapi dia ketemu kasus, hidupnya hancur gara-gara apa? Gara-gara kebanyakan berkat. Betul? Saudara-saudara, banyak kita menginginkan berkat. Tapi masalahnya adalah kita tidak mampu melihat apa itu berkat. Makanya Yesus mengatakan hal kerajaan sorga itu seperti apa? Seperti orang yang mendapatkan anggur baru. Anggur baru itu mesti ditaruh di kantong yang baru. Karena jika anggur baru ditaruh di kantong yang lama, apa yang terjadi? Koyak itu kantong. Hari ini banyak orang ini mendapat berkat Tuhan.
Mendapatkan Tuhan, saya mau kerja, saya mau begini, Tuhan saya berdoa, doa puasa buat begini dan begitu dan sebagainya. It's good kalau Tuhan kasih, puji Tuhan. Tapi hari ini banyak orang protes sama Tuhan. Tuhan kenapa enggak begini, kenapa enggak begini? Bukan kenapa enggak begini, bukan karena Tuhan enggak baik. Dan bukan karena Tuhan tidak bekerja, atau bukan karena Tuhan tidak bikin mujizat. Tapi Tuhan kasih tahu, non, nyo, iya loh, hati kamu belum beres. Amin. Kamu belum mampu menerima berkat itu. Kamu belum siap menerima berkat itu. Kenapa? Karena kamu belum selesai dibentuk oleh Tuhan. Kamu belum selesai di proses Tuhan. Kalau hari ini Tuhan tidak jawab doamu, mohon, saudara, mohon hati-hati dengarkan kata-kata ini. Kalau hari ini Tuhan tidak jawab doamu, bisa jadi karena Tuhan itu sedang ingin tidak mau engkau hancur. Halo? Kalau hari ini engkau sedang mendoakan A, B, dan C. Dan hari ini Tuhan belum jawab. Saya kasih tahu. Bukan karena Tuhan jahat. Tapi karena Dia tahu. Kalau sampai kita salah jalan, kebablasan, mati kita. Betul? Siapakah engkau, seorang ayah, akan memberikan mobil Ferrari kepada anakmu yang belum bisa nyetir mobil itu? Ayat 4 dan ayat 5 mengatakan kepada kita, pakaianmu tidak lapuk, tubuhmu, kakimu tidak jadi bengkak selama 40 tahun ini. Kenapa? Karena seperti seorang ayah mengajari anak laki-lakinya, demikianlah Yahweh mengajari engkau. Kita sering nyanyi, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah engkau mengasihiku. Betul? Kau jadikan biji matamu, kau berikan semua yang ada padamu. Saudara, ada dua orang yang menyanyikan hal yang sama. Tapi salah satu di antaranya waktu nyanyi mengatakan, Tuhan bohong sama saya. Kenapa? Katanya Tuhan sayang sama saya seperti anak, Bapak sayang sama anaknya. Tapi kenapa saya begini terus? Kenapa saya begini terus? Mulutnya penuh dengan segala macam keluh kesah, protes. Tidak mampu melihat bahwa sebenarnya Tuhan itu sedang memberkati dia. Dengan cara apa? Bilang sama kiri kananmu, dengan cara apa? Padang gurun. Amin. Tuhan sedang memberkati engkau. Maaf, melalui masa yang sukar. Masalahnya adalah kita tuh ngakui bahwa Dia itu seperti Bapa, mengasihi kita anaknya, ngajarin kita. Tapi hari ini banyak orang Kristen itu bukannya diajar Tuhan, tapi ngajarin Tuhan. Gimana caranya memberkati saya? Gitu loh. Hari ini banyak orang Kristen itu menjadikan dirinya seakan-akan lebih tahu dari Tuhan. Kalau saudara baca Matius pasal 2, saudara akan menemukan waktu itu Yesus selesai dibaptis. Betul? Lalu kemudian apa? Suara dari sorga mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku Kalau saudara baca Matius pasal 2 selesai bagian perikop terakhir. Masuk Matius pasal 3. Saudara perhatikan gak? Di situ dikatakan apa? Maka roh membawa Yesus kemana? Padang gurun. Ketika Bapa berkenan dan mengasihi anaknya. Setelah itu kemana? Padang gurun. Saudara setelah selesai dibaptis, anaknya di sini dibaptis, dibawa kemana? Restoran, betul? Dibawa makan apa? Rawon. Apa itu? Dengkul, apa? Nguling. Nah itu. Ada di antara saudara setelah anaknya dibaptis, ayo nak sini, tak bawa ke padang gurun. Hidup kamu di situ 40 hari. Ada? Tapi Yesus memberikan keteladanan yang indah buat kita. Oh, Dia luar biasa. Dia maju di dalam pimpinan roh Tuhan. Dalam pimpinan roh Dia masuk ke padang gurun. Dibentuk. Orang Kristen harusnya malu ketika melihat bahwa apa? Kadangkala kita tuh suka ngajarin Tuhan.
Padahal Tuhan itu, dia Bapa kita. Dia nggak mungkin tidak baik sama kita. Amin. Jadi hari ini kalau engkau berhadapan dengan masalah, berhadapan dengan pencobaan, jangan lihat dari sisi manusia. Mari lihat dari sisinya Tuhan, bahwa Tuhan sedang mempersiapkan engkau menerima berkatnya. Saya nggak dengar kata amin di sini. Wow, berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Soalnya dengar berita pernah orang bilang, meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, 1000 lebah di sebelah kiri, 10.000 di sebelah. Itu ayat lagi ngomong apa? Itu ayat bukan lagi ngomong semua kena COVID, saya nggak kena COVID. Bukan itu. Ayat itu sedang ngomong orang kena masalah, semua kena masalah. Tapi engkau akan kuat di dalam Tuhan. Yes, karena engkau tahu bahwa ada Bapa yang memelihara engkau. Karena engkau tahu bahwa dia Yahweh tidak tinggal diam. Engkau tahu bahwa dia mempersiapkan berkat buat kamu. Hari ini engkau hadapi masalah, maju dalam Tuhan. Amin. Yes. Gitu boleh saudara-saudara. Saya senang tuh kalau kayak gitu. Saudara, ada sebuah cerita tentang seorang anak remaja. Umur 16 tahun bernama Kelly Rogers. Saudara-saudara, pada usia 16 tahun dia mendapatkan lotre. Lotre itu menjadikannya sebagai remaja paling kaya di muka bumi. Banyak media massa mengatakan ini orang paling beruntung sedunia. Karena dia dapat pada tahun 2003 itu saudara-saudara, dia dapat 1,875 juta pound sterling. Saya iseng-iseng menghitung kenaikan inflasinya sampai tahun 2023. Kira-kira kalau inflasinya hari ini seharusnya menerima 3 juta pound. Nah kalau 3 juta pound saudara-saudara dikurskan ke dalam uang Indonesia, kira-kira saudara dia mendapatkan 56,5 miliar. Bayangkan seorang anak remaja 16 tahun mendapatkan 56,5 miliar. Siapa yang mau? Wah saudara gak mau juga, saya mau. Saya mau. Oh, ada sedikit doang, ya gak apa-apa sedikit. Tuhan hitungin ya, Tuhan ya. So, saya mau kok. Apa yang terjadi dengan Kelly? Semua orang mengatakan dia remaja paling beruntung. Remaja paling diberkati. Dalam semalam hidupnya berubah. Dia beli baju-baju mewah. Dia beli mobil mewah. Semuanya dia beli. Wah hidupnya berubah. Tidak berapa lama saudara dia ketemu dengan laki-laki pujaan hatinya. Mereka tinggal serumah, punya anak, 2 anak. Dan setelah itu gak berapa lama. Suami, saya gak tahu itu suami atau kumpul kebo, saya tidak tahu. Meninggalkan dia. Kelly akhirnya menjadi depresi. Dan dia berpikir, oh mungkin karena dia kurang cantik. Dengan uang yang dia punya, lotre yang sedemikian banyak itu, dia operasi plastik. Saudara-saudara mohon maaf, dia operasi dadanya saudara-saudara ya. Sehingga apa? Dia berpikir dengan tubuh yang lebih indah, gaya yang lebih mentereng, molek dan sebagainya. Dia berpikir menarik hati banyak pria. Tapi apa yang terjadi? Dia tidak pernah mendapatkan itu. Banyak pria datang dan pergi dan dia merasa, wah ternyata dia gak punya apa-apa. Akhirnya apa yang dia lakukan? Dia pakai obat-obatan terlarang. Dia keluar masuk tempat pub, diskotik dan sebagainya. Dan akhirnya apa yang terjadi? Dia berantem, dia mabuk, berantem di pub dan akhirnya dia masuk penjara. Saudara-saudara, setelah itu 12 tahun kemudian, Kelly kemudian dibebaskan. Dan dia diundang ke dalam sebuah acara talk show. Di sebuah acara talk show itu saudara dia mengatakan bahwa hartanya sudah habis. Dan di usia 34 tahun, dia akhirnya memutuskan untuk masuk sekolah keperawatan. Dia bilang begini, sekarang saya mau mulai hidup yang normal kata dia. Hidup yang wajar. Karena apa? Karena seharusnya saya sudah melakukan ini belasan tahun yang lalu. Terus kemudian sama-sama pembawa acaranya ditanya, lalu kamu merasa bagaimana dengan semua kekayaan yang sudah kamu terima itu? Kelly bilang begini, kalau boleh, kalau waktu bisa diulang, saya tidak mau ketemu atau dapat uang itu. Karena uang itu jadi kutuk buat saya. Halo? Mungkin ada sebagian besar dari saudara kemudian berkata, ya dia bodoh aja. Iya enggak? Ya kalau saya sih enggak bakal begitu, bodoh ini memang dia. Tapi saya pikir kalau kita mengatakan ini dia bodoh,
Kayaknya kita terlalu kepedean. Amin. Karena siapa sih kita sampai kita kemudian mengatakan, oh saya tidak akan jatuh dalam dosa. Ada? Siapa sih kita yang akan mengatakan, oh saya orangnya kuat pak, imannya tebel. Siapa? Oh saya pikir kita kepedean. Dan ada seorang yang pernah mendapatkan hidup serupa tapi hancur berantakan. Kenapa? Karena dia tidak siap. Dia mengatakan, saya cuman anak remaja yang satu malam hidupnya berubah. Masalahnya adalah saya jadi orang kaya, tapi hati saya tidak siap. Hari ini banyak orang bermimpi. Bermimpi untuk apa? Bermimpi untuk masuk ke tanah yang berlimpah susu dan madu. Bermimpi untuk apa? Bermimpi untuk mendapatkan berkat Tuhan dan sebagainya. Oh, saya percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang murah hati. Saya percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak pernah berhenti mengerjakan mujizatnya. Saya percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang bekerja dalam cara-cara yang tidak bisa kita bayangkan. Tapi masalahnya adalah pikiran kita terlalu terbatas. Pikiran kita terlalu cetek. Pikiran kita terlalu sempit. Kita terlalu melihat apa yang ada di depan mata kita saja. Sebenarnya berkat yang paling besar yang Tuhan ingin kerjakan adalah Dia membentuk engkau dan saya. Somehow, kadang-kadang masalahnya harus melalui padang gurun yang kita seringkali benci. Tapi ingat satu hal ini. Berkat itu, segala sesuatu itu tidak akan ada artinya tanpa shalom. Apa itu shalom? Di awal kan tadi saya mengatakan shalom, betul? Shalom. Saudara, shalom itu kadang-kala kita berpikir, oh shalom itu senang, happy. No, shalom itu adalah damai sejahtera dan damai sejahtera itu artinya adalah harmoni antara kita dengan Bapa kita. Harmoni antara kita dengan Tuhan. Artinya apa? Kita menjalani hidup itu berkenan di hadapan Tuhan. Hari ini banyak orang minta berkat Tuhan tapi tidak mau benar. Karena itu saya suka gereja ini. Salah satu nilainya adalah grace and truth. Tidak cukup kalau kita cuma ngomong grace doang. Anugerah Tuhan itu cukup untuk segalanya. Saya percaya. Tapi bagi kita kalau cuma ngomong grace doang itu gak cukup. Grace itu disikapi dengan truth. Karena grace itu menjadi efektif ketika kita menjadi benar. Karena itu jadilah seorang yang berjalan dalam shalom. Jadilah shalom. Amin. Jadilah dan wujudkanlah damai sejahtera dalam hidupmu ketika engkau berkenan dengan Tuhan. Ketika kita menghidupi hidup berkenan. Karena ketaatan itulah yang mendatangkan shalom. Di mana ada kebenaran di situ timbul damai sejahtera. Dan berkat yang sesungguhnya itu adalah ketika apa? Ketika Israel itu berkenan kepada Tuhan. Jadi, untuk menutup saya mengajak pemain musik maju ke depan. Saya ingin bertanya kepada saudara. Menurut saudara, berkat apa yang terbesar yang Tuhan kerjakan untukmu dan untukku? Halo? Apa berkat terbesar yang engkau dapat? Apa berkat terbesar yang engkau punya? Saya jadi ingat tiba-tiba sambil pemusik mempersiapkan diri. Saudara, dulu waktu SMP, saya itu ada di tengah-tengah kerusuhan di Ambon. Sebagai seorang anak remaja, saya tidak terlalu peduli dengan kerusuhan. Saya tidak terlalu peduli dengan orang tua saya kerja dan bagaimana. Yang saya peduli adalah saya ingin main PlayStation. Itu zaman saya. Sehingga saudara-saudara waktu itu saya merengek minta dibelikan PlayStation. Itu PS saudara-saudara dibeli dari Surabaya. Keluarga mama saya dari sini, dari Surabaya, Malang. Surabaya, ini kan Malang, salah. Akhirnya itu PlayStation dikirim saudara-saudara sampai ke Ambon. Dan saudara tahu saya menunggu PlayStation itu seperti seorang menanti-nantikan Tuhan. Tapi masalahnya yang saya nantikan PlayStation bukan Tuhannya. Ya. Saya tunggu waktu PlayStation itu datang saudara. Saya buka itu PlayStation. Gak boleh ada yang cungkil. Saya yang cungkil sendiri. Saya unboxing. Jadi zaman itu udah ada unboxing. Untungnya waktu itu saya belum bikin YouTube. Kalau saya udah bikin YouTube saya udah terkenal saudara ya. Saya unboxing itu PlayStation. Saya buka. Wah PlayStation itu benar-benar. Itu seperti kemuliaannya itu masuk ke mata saudara. Oh saya buka. Waduh PlayStation. Saya cium saudara. Harumnya. Dan mohon maaf saya mau jujur di hadapan saudara. Tiap malam saya peluk itu PlayStation.
Satu kali saudara, satu malam rumah kami kejatuhan bom. Kami tidak di rumah, tapi memang situasi sudah genting sekali. Mortir jatuh, buang. Papa saya bilang, ayo come on, jalan. Kita ambil barang paling berharga. Ibu saya kumpulin surat-surat. Kami mengungsi. Andre Tunggal yang kecil itu cuman bawa PlayStation. Alkitabnya di mana? Tinggal. Saya kalau mengingat kejadian itu, saya cuman berkata dalam hati saya, sebagai orang yang sudah dewasa, saya bilang, itulah anak kecil. Anak kecil cuman bisa lihat PlayStation. Hari ini orang Kristen terbagi dua antara yang dewasa dan yang masih kanak-kanak. Saya paham kok, kalau banyak di antara orang yang menyebut dirinya Kristen masih cuman mau melihat yang menyenangkan, tapi tidak mampu melihat yang berharga untuknya. Saya mau tanya, berkat apa yang terbesar, yang paling berharga untukmu dan untukku? Ada satu lagu. Karya terbesar, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Saudara, lagu ini saya kira bukan kita nyanyikan sebagai lip service. Apa harta terbesar? Yesus. Apa itu? Ya, dia harta. Saya selamat. No. That's not the point. Waktu kita bilang Yesus harta terbesar, itu artinya apa? Pengorbanannya itu adalah kebaikan Tuhan kepada kita. Ketika dia mau mendekat kepada kita manusia yang berdosa. Sehingga dia memberikan contoh keteladanan bagaimana hidup itu bukan mau mengejar apa yang dunia kejar. Amin. Hidup itu adalah mengejar apa yang Bapa inginkan. Makanya firman Tuhan mengatakan dia mengosongkan diri. Mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba. Bahkan dia taat dan naik ke kayu salib dalam ketaatan. Artinya adalah hidup yang penuh dengan berkat itu adalah perkenanan Tuhan. Hidup itu diberkati Tuhan ketika kita hidup setia kepada Dia. Dan Yesus memberikan contoh teladan bahwa Dia adalah pribadi yang setia sampai akhir. Setiap orang di dunia ini sedang mencari kebahagiaannya. Mereka mencari harta. Mereka berpikir mereka bahagia karena harta. Mereka mencari pasangan yang ganteng dan rupawan. Mereka berpikir mereka bahagia karena itu. Tapi ketika masalah datang, harta lenyap, pasangan selingkuh, mereka goyang dan hancur. Kenapa? Karena mereka tidak punya Yesus dalam hidupnya. Tapi orang Kristen punya Kristus, punya Yesus. Dan karena dia punya Yesus, dia menjalani hidup dalam kemenangan demi kemenangan. Dalam mujizat demi mujizat. Karena kita berjalan bersama Yahweh. Amin. Karya terbesar dalam hidupku. Mari kita bangkit berdiri, saudara, katakan sama-sama. Yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kami memuji Engkau Tuhan, kami menyembah. Karya terbesar
Hamba-Mu berdoa Tuhan menyerahkan jemaat-Mu yang telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah hati kami berkobar-kobar karena kami memiliki Engkau. Bukan seperti yang dunia miliki, tapi kami memiliki Engkau dalam hidup kami. Karena Engkaulah harta terbesar, warisan terbaik yang bisa kami punyai. Dan legacy yang bisa kami terima dan tidak ada satupun yang dapat merampasnya. Karena itu hamba-Mu berdoa menyerahkan setiap jemaat-Mu di tempat ini. Tuhan biarkanlah jemaat-Mu ini berjalan di dalam berkat dan warisan yang tidak tergoyahkan dari Tuhan. Biarkanlah jemaat-Mu ini berjalan menghidupi hidup mereka di dalam kasih kepada Tuhan. Dan biarkanlah mereka berjalan dari kemuliaan kepada kemuliaan. Dari berkat kepada berkat. Dari mujizat kepada mujizat. Mereka berjalan di dalam kebaikan dan kesetiaan Tuhan. Biarlah berkat dan kebaikan, kesetiaan, warisan yang indah daripada Tuhan boleh menyertai engkau mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Katakan amin. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan.